Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan mengenai makna rohani kebangkitan Kristus bagi kita. Mengapa? Karena kita baru saja juga merayakan hari kebangkitan Kristus. Dan ini dirayakan oleh semua umat Allah di seluruh dunia. Apa tuh makna rohaninya? Sehingga umat Allah di seluruh dunia memperingatinya. Yang pertama, yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18 yang mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya sia-sia iman saya dan saudara. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka saya dan saudara masih hidup di dalam dosa. Tidak mendapat penebusan dosa, sehingga hidup dalam dosa, kalau mati masuk neraka. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi Kristus dibangkitkan sehingga saya dan saudara tidak hidup dalam dosa, dan kalau mati masuk surga. Yang kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan, Alkitab itu bohong. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Salah satunya yaitu Nabi Hosea. Hosea pasal 2 ayat pasal 6, Hosea pasal 6 ayat 2 yang mengatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Ya. Ia, yaitu Allah, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di dalamnya. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, ya, saya dan saudara tidak bisa hidup di hadapannya, hidup di hadapan Allah. Dan dikatakan di sini yaitu bahwa itu akan terjadi pada hari yang ketiga. Artinya menubuatkan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yang membuat orang-orang yang percaya bisa hidup di hadirat Allah. Bahkan ada terjemahan lain yaitu hidup dalam anugerah Allah. Luar biasa, saudara. Bohong Alkitab berarti kalau Kristus tidak bangkit dan saya dan orang-orang percaya tidak bisa hidup di hadapan Allah dan juga hidup di dalam anugerah Allah. Dan yang ketiga, perkataan Yesus bohong, yang berarti Yesus bukan Tuhan kalau Yesus tidak bangkit. Mengapa, saudara? Saya beri contoh dalam kitab Markus saja. Tuhan Yesus sampai 3 kali berbicara tentang kebangkitannya. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 8 ayat 31, itu yang pertama. Yesus berkata, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Diulang lagi, saudara, dalam Markus pasal 10 ayat 33 sampai 34, Tuhan Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem
Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, sesudah disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Dan itu diulangi lagi saudara, dalam Markus pasal 14 ayat 27-28 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu dan bercerai-berai. Akan tapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi saudara, makna rohani kebangkitan Kristus itu luar biasa. Karena kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, ya Alkitab kita itu bohong, tidak benar. Bahkan Yesus sendiri 3 kali berkata bahwa dia memang akan mati dan akan bangkit setelah hari ketiga. Dan kalau Yesus tidak betul-betul bangkit, di samping ngomongan Yesus bohong, ngomongan Alkitab juga bohong, tidak benar, iman saya dan saudara sia-sia. Tapi puji Tuhan, haleluya, karena Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati, sehingga saya dan saudara mendapat penebusan dosa, dan kalau mati masuk surga, dan saya dan saudara bisa hidup di dalam hadiratnya, hidup di dalam anugerahnya. Luar biasa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa.